hari ini saya akan menjelaskan tentang prediksi suhu udara. Untuk soal A itu suhu eksak pada pukul 14.00. Jadi diketahui T H sama dengan min 0,2 H persegi ditambah 3H kuadrat dikurang 12H ditambah 28. Nah, kita substitusi H sama dengan 14. T 14 sama dengan min 0,2 14 persegi ditambah 3 14 kuadrat dikurang 12 dikali 14 ditambah 28. Hasilnya min 0,2, terus kita kali 2744 ditambah 3 dikali 196 dikurang 168 ditambah 28. Hasilnya min 548,8. Terus kita tambahin 588 dikurang 168 ditambah 28. Hasil akhirnya adalah min 100,8 derajat Celcius. Jadi suhu eksak pada pukul 14.00 adalah min 100,8 derajat Celcius. Kita lanjut ke soal yang pertama, bagian B. Tentukan dan gunakan persamaan hampiran linear LH di sekitar titik A yang relevan untuk mengestimasi suhu pada pukul 14.00. Misalkan A itu 13. Kenapa 13? Karena dia yang paling mendekati 14. Nah, terus T diganti sama 13. T 13 sama dengan min 0,2 dikali 13 dikali 3 ditambah 3 dikali 13 dikali 2 dikurang 12 dikali 13 ditambah 28. Terus 0,2 ini 13 dikali 3 hasilnya 2197 ditambah 3 dikali 13 kali 2 hasilnya 169 dikurang 12 dikali 13 hasilnya 156 ditambah 28. Nah, lanjut min 439,4 itu hasil dari 0,2 dikali 2197 ditambah 507 itu 3 dikali 169 dikurang 56 ditambah 28. Hasilnya 67,6 dikurang 156 ditambah 28 sama dengan min 88,4 ditambah 28 hasilnya min 60,4 derajat Celcius. Kita lanjut ke turunan H. Kita lanjut menghitung turunan aksen H. Turunan aksen H sama dengan min 0,6 H kuadrat ditambah 6H dikurang 12. T aksen 13 sama dengan min 0,6 dikali 169 ditambah 78 kurang 12. 78 dari 6 dikali H, terus 169 ini H kuadrat ya guys. Nah, terus T aksen 13 sama dengan min 35,4 derajat Celcius. Kita lanjut menghitung LH. LH sama dengan T 13 tambah T aksen 13 dikali H min 13. L 14 ini dari soal sama dengan 60,4 ditambah min 35,4 dikali 14 kurang 13. Hasilnya min 95,8 derajat Celcius. Oke, lanjut kita akan menghitung bagian C, yaitu adalah bandingkan hasil estimasi ini dengan hasil perhitungan eksak pada poin A dengan melakukan perhitungan terhadap persentase error antara nilai hampiran dengan nilai eksak perhitungan. Langsung saja diketahui nilai eksaknya sama dengan min 100,8 dan nilai hampirannya sama dengan min 9,8. Langsung kita menggunakan rumus persen error yaitu L dalam kurung 14 kurang dengan T dalam kurung 14 per T per 14 dikali 100%. Langsung saja kita masukkan yang diketahui tadi di sini yaitu L dalam kurung 14 sama dengan min 9,8 kurang dalam kurung min 100,8 per 100,8 dikali 100%. Maka mendapatkan hasilnya yaitu 4,96%. Lanjut pada bagian 4.2 menghitung total akumulasi curah hujan yang D jika L bentuk dalam kurung T adalah intensitas hujan pada jam T yang diasumsikan linear. Tentukan secara eksplisit bentuk dari fungsi tersebut. Jawabannya, karena data diskrit per jam, fungsi linear dibentuk secara potongan dengan menghubungkan titik-titik data secara garis lurus. Contoh, 0,1 sama dengan LT sama dengan 6T plus 2. Soal pada E, gunakan hasil dari poin D untuk mendapatkan total akumulasi curah hujan selama badai. Total akumulasi sama dengan integral dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 8. Karena linear per segmen, luas di bawah kurva sama dengan jumlah trapesium tiap
sama dengan 0, interval tambah 1 per 2 kali 1. Substitusi nilainya adalah sama dengan 5 ditambah 11,5 tambah 20 tambah 27 tambah 27,5 tambah 26 tambah 17 tambah 18,5 tambah 3 sama dengan 118,5 mm. Jadi total curah hujannya sama dengan 118,5 mm. Untuk soal terakhir yaitu DS, gunakan elemen kiri untuk mengestimasi total akumulasi curah hujan selama badai. Bagaimana hasilnya? Bandingkan dengan hasil di poin Q. Yang pertama didapatkan data elemen kiri, yaitu sigma n sama dengan 0, 7, intensitas n dikali 1 sama dengan 2 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 25 ditambah 30 ditambah 22 ditambah 12 ditambah 5 sama dengan 119 mm. Kemudian didapat data perbandingan yaitu eksak trapesium sama dengan 118,5 mm dan elemen kiri yang dikalikan 1 yaitu 119 mm. Kemudian didapat hasilnya elemen kiri sedikit lebih